Gini guys, sebelum aku di Surabaya kan, aku di Pontianak kan udah konsel nih, udah CG juga. Tapi waktu aku sampai di Surabaya seminggu 2 minggu pertama itu, aku merasa kayak pasti perkuliahan berat kan guys. Jadi di transformation ini, di CG ini itu nggak cuma belajar tentang Alkitab aja, nggak cuma saling care satu sama lain, tapi kita sama-sama care dan juga membahas Alkitab. Jadi yang seimbang kayak gitu. Hello guys, welcome to my podcast. Hari ini aku akan melakukan podcast tentang makna hidup relasi. Dan untuk tema kecilnya adalah pentingnya komunitas gereja atau komsel bagi anak muda. Perkenalkan, nama aku Ferdio Prianto dari mahasiswa UK Petra, dan di sebelah saya C. Pinky. Jadi CC ini adalah CGL aku. Jadi mungkin teman-teman semuanya nggak tahu ya apa arti dari CGL. Jadi CG itu merupakan kelompok sel atau kelompok kecil dari Gereja Mount Sharon, yang dimana setiap orang itu terhubung dengan satu dengan yang lainnya. Terus di situ kita digembalakan dan dimuridkan gitu untuk mengalami transformasi kehidupan. Jadi CC ini bisa dibilang orang tua rohani saya lah. Kan benar Cek? Benar. Cece bisa perkenalkan diri. Oke, halo guys, nama aku Pinky dan aku yang tadi udah jelasin Ferdi, aku sebagai leadernya Ferdi di Gereja Mount Sharon di CG di Connect Crew kayak gitu. Oke. Hari ini kan kita akan membahas tentang makna hidup, Cek. Subtemanya itu adalah pentingnya komunitas gereja dan kelompok sel bagi anak muda. Menurut Cece, relasi itu penting nggak sih bagi manusia? Kalau menurutku pribadi sih relasi penting ya, karena seperti yang kita tahu sendiri sebenarnya manusia ini adalah makhluk sosial. Jadi se-independennya kita, atau mungkin ada orang yang merasa oh aku independen, aku orang yang mandiri gitu, tapi tetap kalau nggak mau kita tetap butuh orang lain gitu. Kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Itu kalau menurut aku sih. Jadi menurutku relasi itu penting dan dibutuhkan. Oke, jika dikaitkan nih relasi dengan komunitas gereja atau komsel gitu, apakah penting bagi anak muda gitu? Kan kayak aku waktu itu sebelum aku di Surabaya kan, gini guys, sebelum aku di Surabaya kan, aku di Pontianak kan udah komsel nih, udah CG juga. Tapi waktu aku sampai di Surabaya seminggu 2 minggu pertama itu, aku merasa kayak pasti perkuliahan berat kan guys. Jadi aku kayak perlu teman atau support system gitu. Dan menurut aku tuh CG itu penting. Kayak selain aku butuh support system, juga aku dapat sharing di dalam itu. Kalau menurut Cece gimana gitu? Kalau menurutku sih, pertama-tama sih ya, kenapa kok kita perlu berrelasi dan kenapa kita perlu ikut kelompok sel gitu ya. Sebenarnya kita mencontoh dari teladannya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kayak ya kita mau belajar dari teladannya Tuhan Yesus. Itu dan dimana Tuhan Yesus tuh nggak cuma mengajar aja di bait suci, yaitu kalau misalnya kita baca di Markus 3 ayat 13-16 itu perikopnya Tuhan itu mengajak 12 muridnya gitu. Di situ artinya Tuhan itu juga membentuk kelompok kecil untuk mengajar, memuridkan murid-muridnya, 12 muridnya gitu. Dan di dalam kelompok kecil itu Tuhan itu nggak cuma mengajar, tapi Tuhan juga membangun hubungan antar muridnya. Ada Tuhan Yesus dengan murid satu, murid yang lainnya juga, dan juga sama antar murid pun juga. Jadi Tuhan Yesus itu membangun hubungan antar mereka. Jadi dari situ sih, jadi landasannya lebih ke kenapa kok perlu kelompok kecil ya, agar ada hubungan antar kita kayak gitu. Dan yang kedua, kalau misalnya di Mount Sharon sendiri sebenarnya tujuan dari kelompok sel itu untuk mengubahkan hidup kita gitu. Namanya kalau misalnya di GMS Transformation Based Group gitu ya. Jadi di transformation ini, di CG ini itu nggak cuma belajar tentang Alkitab aja, nggak cuma saling care satu sama lain, tapi kita sama-sama
care dan juga membahas Alkitab, jadi yang seimbang kayak gitu, jadi orang-orang mengalami perubahan hidup dan juga saling support satu sama lain kayak gitu sih, itu hubungannya menurutku. Oke. Kalau dikaitkan dengan ini Cek, misalnya aku nih atau anak teman-temanku yang lain atau anak-anak muda nggak mempunyai kelompok sel atau mempunyai relasi, dampaknya kira-kira apa gitu di dalam kehidupannya gitu? Dampak dalam kehidupan ya mungkin lebih ngomong ke pengalaman pribadi aja sih. Jadi kalau misalnya waktu dulu aku belum ikut CG gitu ya aku cuma menjadi seorang Pinky yang biasa, jadi cuma datang ke sekolah gitu terus pulang lagi, ya udah temennya ya sekitar sekolah aja gitu. Ke gereja tetap datang ke gereja dapat firman Tuhan, tapi ketika aku datang ke CG di situ aku merasa kayak wah ternyata memang ini keluarga yang saling membangun juga kayak gitu, dan itu yang membuat aku jadi kayak nggak kesepian tanda kutip ya. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak datang ke atau kita nggak punya komunitas itu ya kita jadinya kayak bingung kan, bisa kita ada masalah kita juga bingung dong mau cerita ke siapa ya. Kalau misalnya kita punya teman yang seiman, teman yang base-nya sama gitu kan, kalau misalnya kita ada masalah kita pasti akan dapat dukungan nih, jawaban dari masalah kita atau mungkin support kayak gitu sih. Berarti kayak kalau kita nggak punya relasi atau support system atau kelompok sel gitu, kayak emosi kita tuh bisa naik turun ya? Itu Lebih bisa. mudah. Ya bisa sih, karena kan seperti yang aku bilang tadi kayak itu kelompok sel ada transformation group gitu, jadi kayak mengubah hidup. Jadi dimana waktu kita dalam CG ya kita pun pasti akan bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik kayak gitu sih. Oke, yang ku tangkap ya guys, yang ku tangkap itu kalau kita punya relasi atau komunitas itu kita nggak akan sendiri gitu, bakal ada orang yang support, akan menjadi support system kita. Misalnya aku lagi down ini, pasti aku cerita ke leader aku gitu. Dan yang terakhir ya Jack, berarti kita sebagai anak muda kita harus menemukan tempat di mana kita bisa diterima dan orang-orang yang benar. Kayak kita harus menemukan relasi yang benar dan orang yang tepat gitu, agar kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, yang kedua kita bisa menjadi orang yang lebih positif, dan yang terakhir ini sih aku mengajak teman-teman semua untuk menemukan komunitas yang baik atau organisasi maupun di luar gereja atau di dalam gereja gitu. Mungkin kayak kelompok organisasi badminton. Oke, boleh. Kan karena kan positif ya Cek. Sehat ya. Iya sehat. Terus selain sehat kita kan juga ketemu selain anak muda kan, kalau di badminton ada bapak-bapak gitu. Kita dapat belajar hal yang lain gitu. Jadi selain relasi dengan anak muda tapi dengan orang yang lebih tua juga. Oke, thank you Cek buat podcast kali ini. Thank you. Dan jangan lupa guys untuk like. See you.